Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, breathing in the zona ruminantia. Oke, perhatian sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, aku mau ngasih tahu kalian dulu perhatian buat sobat-sobatku untuk selalu subscribe, komen, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke. Di hari Sabtu ini aku mau membahas sesuatu yang berbeda, yang pastinya mengenai umur seseorang. Nah, kalau orang juga ada umur, bagaimana kita menentukan umur seseorang, dan sapi itu juga harus bisa menentukan umur dari ternak ini. Oke, buat sobat-sobatku, apa kabar? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai umur, aku mau tanya dulu gimana kabar kalian di hari Sabtu ini. Tulis kabar kalian di bawah kolom komentar. Oke, aku tunggu ya komenan kalian. Next, menentukan umur ternak. Ini ada iklan sedikit ya. Tap si bahasa Inggrisnya. Nah, sapi yang selalu salah apa kira-kira? Kalian bisa baca kan? Nah, kalian baca ini ada quotes lucu yang aku cari-cari di Google buat mengawali pertemuan kita di hari Sabtu yang indah ini. Oke? Nah, di materi kali ini aku membahas mengenai umur ternak. Jadi aku nggak membahas umur manusia ya, apalagi umur kalian. Aku mau membahas mengenai umur ternak. Nah, tentuan umur ternak biasanya dilakukan oleh peternak dengan maksud tertentu. Nah, kadang tergantung kalian sih, kalau kalian cuma penasaran mungkin ternak itu umurnya berapa ya. Nah, kalian juga harus paham juga nih bagaimana cara menentukan umur ternak. Kalau kalian di rumah belum tahu, aku kasih tahu bagaimana cara menentukan umur ternak. Nah, yang pertama, sebelum kita menentukan umur ternak nih, kenapa ternak itu harus bisa menentukan umur ternak? Mesti juga ada maksud dan tujuannya. Nah, aku kan bisa jelasin ada tujuan daripada penentuan umur ternak pada umumnya adalah sebagai berikut. Menentukan itu apabila diinginkan memilih ternak yang punya umur dan yang kedua, tujuan pemeliharaan. Jadi peternak kadang menentukan umur ternak itu dengan tujuan pemeliharaannya. Itu apa sih? Mengetahui sampai umur berapa ternak tersebut masih produktif untuk dipelihara, dan apabila dipandang sudah tidak produktif, maka harus berani memutuskan merubah usahanya maksudnya. Ya, nggak mana mungkin kan umur tadi kan. Nah, maksudnya diubah kan nggak mungkin. Jadi kalau seumpama ya seorang ternak itu dengan pemeliharaan, maka ternak itu harus benar-benar kita pahami, karena apapun ternak itu masih muda atau sudah tidak produktif lagi, sudah tua, terus tidak bisa menghasilkan susu lagi kalau untuk perah. Nah, itu bagaimana cara menentukan usaha kedepannya itu. Jadi umur ternak juga menentukan usaha di kemudian hari itu seperti apa. Selanjutnya, untuk tujuan preventif, terutama pada ternak yang tidak sehat atau sakit, agar dapat dengan mengetahui dosis pengobatannya. Nah, kalau ada ternak yang sakit, otomatis kita harus bisa menentukan, oh ini umurnya masih muda, otomatis dosisnya itu sedikit. Kalau udah tua nih, udah dewasa atau dewasa, itu kan kita menentukan dosis pengobatannya itu harus seberapa, pemberian obatnya itu seberapa. Jadi saat menentukan usia atau umur ternak itu masih muda atau tua dalam menentukan obat yang akan kita berikan dalam pengobatan penyakit atau dalam pencegahan penyakit, seperti itu. Selanjutnya, untuk menghindari pemalsuan pada proses jual beli ternak, terutama di pasaran. Nah, ini juga harus penting diperhatikan. Nah, selain juga dalam menentukan umur ternak ini, ada cara untuk menentukan umur ternak nih. Ini pasti sangat dipertanyakan banget. Aku dulu waktu masih sekolah di SMA juga bingung nih dalam menentukan umur ternak itu bagaimana. Lihat aja tuh masih bingung, ini umur ternak itu berapa sih? Nah, aku kasih tahu nih bagaimana cara-cara dalam menentukan umur ternak. Yang pertama adalah catatan menentukan umur ternak dengan cara melihat catatan dilakukan dengan melihat catatan dari pemilik ternak. Biasanya catatan atau rekening ternak mengetahui tanggal kawin, tanggal lahir, nama induk, kelahiran, berat
lahir, berat sapi, jenis penyakit yang pernah menyerang, tanggal vaksinasi, dan lain-lain. Metode ini adalah yang paling tepat dan akurat dibanding dengan cara-cara lain. Namun, biasanya peternak belum banyak yang melakukan rekor dalam manajemen pemeliharaannya, sehingga menemukan kesulitan untuk menentukan umur ternak. Dan banget buat kalian dalam memelihara ternak, sebaiknya kalau kalian lagi beli ternak atau memelihara ternak, pastikan memiliki catatan recording. Kapan kalian membeli ternak itu, umur berapa kalian membeli ternak itu. Kalau dalam proses pemeliharaannya, lain kita bisa melihat ternak, oh akhir kali ini aku kasih vaksin ya, terakhir kali aku kasih memberikan susu berapa ya, inseminasi buatannya kapan ya. Itu kita kesulitan, kita juga lupa. Lebih baik dari awal kita harus bisa memiliki catatan recording. Sangat bagus banget, sangat bagus banget buat kalian ataupun para pengusaha. Usahakan memiliki catatan recording. Lain kali aku akan memberikan nih kelebihan apa di saat kita memiliki catatan recording, tapi bukan saat ini, tapi lain kali. Oke? Next, yang kedua ada wawancara. Penentuan umur dengan cara mengadakan wawancara adalah dengan menanyakan secara langsung pada pemilik ternak tersebut mengenai tanggal kawin, tanggal lahir, nama induk, kelahiran, bulan lahir, dan sapi, dan lain-lain. Nah, tapi ketepatan dan keakuratan hasil sangat dari kejujuran dari peternak yang diwawancarainya. Nah, jadi gini, kalau kalian lagi membeli suatu ternak, sebaiknya kalian harus benar-benar mencari ternak yang jujur, ternak yang handal, dan kalian harus membawa kawin nih yang ternak yang kita beli kira-kira memiliki tanggal lahir apa, nama induknya apa, kelahiran, bulan lahir. Dan ini pertanyaan seperti ini nih sobat, wajib banget kalian tanyakan kepada para peternak. Itu wajib banget buat kalian masih mahasiswa peternakan atau pelajaran peternakan, wajib nih kalian harus bisa memberikan pertanyaan ini kepada para wawancara atau para peternak yang akan kalian pelajari. Untuk para pengusaha atau peternak, di saat kalian memiliki uang buat beli sapi atau ternak ke pasar atau ke peternakan hewan, wajibnya kalian memberikan catatan seperti ini atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan ingat, kalian harus pintar-pintar dalam membeli ternak. Nah, kalau kalian itu tidak memiliki catatan recording, nah patut dicurigai, karena catatan recording nah itu sangat penting untuk menentukan manajemen pemeliharaan kita di kemudian hari. Next, penjelasan lanjut ini tentang habitus atau perilaku. Kebiasaan ternak pada umumnya secara alami bahwa pada ternak yang sehat yang muda mempunyai temperamen yang lebih lincah dari ternak yang tidak sehat atau yang sudah tua. Nah, kalau kalian perhatikan perilaku dari ternak kalian, kalau ternak kalian itu masih aktif, masih suka ngamuk, masih suka lihat kalian lagi dari depan gerbang aja udah mendengus, sosok sorot matanya tajam banget, nah ini masih muda. Bisa melihat ternak ini masih muda. Tapi kalau ternaknya langsung diaja susah, butuh bantu butuh sesuaian juga. Dan ternak kalau udah gimana ya, sebenarnya ternak kalau kalian anggap aja nih, kalau orang masih muda dia suka agresif. Kalau udah tua ya udah tenang, apaan kita menemukan dari itu perilakunya. Kalian lihat nih, kalau kalian sobatku punya sapi di rumah, lihat perilaku kalian seperti apa. Kedua, ada gelang atau cincin pada tanduk. Jadi maksud dengan melihat gelang atau cincin pada tanduk adalah melihat adanya tanda-tanda cincin tanduk. Proses terjadinya cincin tanduk adalah sebagai berikut. Selama ternak tersebut bunting, di mana setiap ternak mempunyai variasi lama bunting yang berbeda-beda, di mana di dalam rahim foetus untuk dapat melakukan pertumbuhannya dibutuhkan sari-sari makanan atau zat gizi yang tidak sedikit, sehingga untuk memenuhinya maka sari-sari makanan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pertumbuhan tanduk sementara diberhentikan. Akibat berhentinya suplai makanan untuk pertumbuhan tanduk, maka pertumbuhan tanduk
Gambar ini dapat dilihat terutama pada sapi dan kerbau yang suplai makan kurang. Penentuan umur ternak dengan melihat cincin tanduk dan dihitung dengan menggunakan rumus umur ternak sama dengan X 2. Namun cara ini memiliki kelemahan di pasaran sehingga cincin tanduk dapat dihapus dengan cara mengikir tanduk ternak. Nah, jadi kalau kalian punya, kalau ternak ada tanduknya, sebaiknya tanduknya itu dipotong karena sangat mempengaruhi suplai si ini penting banget. Oke, next slide. Semangat kan sobat-sobat untuk belajar hari ini? Semangat dong, ini bagus banget materi kali ini mengenai umur ternak, sangat bermanfaat banget buat kalian. Lanjut pada umumnya, bahwa ternak yang masih muda pertumbuhannya bulunya kasar, tidak teratur dan lebih panjang daripada yang tua, yaitu teratur dan halus. Nah, nih, kalau ternak bulu kira-kira kasar atau enggak, atau halus atau panjang atau enggak, seperti itu. Dan saat menentukan umur ternak banget ya, pertumbuhan bulu ini juga jadi jangan terlalu terpaku pada pertumbuhan bulu sobat, karena kadang ini juga terhadap kesehatan ternaknya, seperti itu. Jadi jangan terfokus pada pertumbuhan bulu. Lebih tepat itu adalah pada pertumbuhan gigi dan pada recording atau catatan recording tadi. Yang terakhir adalah pertumbuhan gigi. Ini maksud untuk melihat gigi adalah meliputi mulai timbul gigi. Kedua ada pergeseran bidang asah gigi. Gigi yang keempat atau lepasnya gigi. Kelima mulai terbentuknya bintang gigi. Dalam menentukan umur ternak dengan melihat pertumbuhan gigi, perlu memperhatikan bentuk gigi dari jenis ternak, apakah herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada perbedaan bentuk dan kondisi gigi antara hewan herbivora, omnivora, dan karnivora dan omnivora. Pada ternak herbivora, contohnya sapi, kerbau mempunyai bentuk gigi yang lebih besar daripada gigi ternak karnivora karena tugasnya lebih berat daripada gigi karnivora. Menurut klasifikasinya, gigi dapat dibedakan atas gigi seri, gigi taring, gigi geraham, terus ada gigi geraham molar yang masih terganti. Sedangkan gigi geraham belakang yaitu molar yang tidak terganti. Nah, ada pembagian periode dalam penentuan umur. Yang pertama ada periode 1 atau bulan 1. Pertumbuhan gigi pada bulan pertama ini dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, sebagai besar sejak lahir, semua sudah tumbuh. Kedua, pada belum tumbuh, umurnya kurang dari 15 hari. Apabila ID semua sudah tumbuh dan letaknya tersusun rapi atau yang mirip, umur sudah 1 bulan. Gigi seri dalam terasa penuh umur 10 sampai 12 bulan. Yang kedua ada periode 1,5 sampai 4 tahun. Pada periode ini perlu memperhatikan gigi permanen dan hasilnya sebagai berikut. Gigi seri 1 akhir tahun kedua, gigi seri tengah dalam pada awal tahun ketiga, gigi seri tengah di luar berganti pada awal tahun keempat, gigi seri luar berganti pada awal tahun kelima. Yang ada periode 4 tahun ke atas atau lebih. Pada ternak yang umurnya lebih dari 4 tahun, maka terlihat bentuk giginya. Semua gigi dari permanen sudah tumbuh sempurna. Perkiraan sapi berukuran 4 tahun. Luas bidang asahan 1/1. Bagian yang terasah semua ya, bagian dari luar seluruhnya. Perkiraan sapi berumur 5 tahun. Luas bidang asahan 2, setengah bagian dari luas seutuh seluruhnya. Perkiraan sapi berumur 6 tahun. Luas bidang asahan L3, setengah bagian dari luas seluruhnya. Perkiraan umur 7 tahun. Untuk semua bidang asahan sudah berlebih, perkiraan umur 8-9 tahun. Bentuk bidang asahan bikin yang terasah merupakan segi 4, perkiraan umur 10 tahun. Bentuk bidang asahan membulat, perkiraan umur 12-13 tahun. Bentuk bidang asahan lonjong, terbalik atau kerucut terbalik
sampai 15 tahun. Seperti itu teman-teman, umur yang dilihat dari pertumbuhan. Selesai sobatku, akhirnya selesai sudah untuk habis. Kita mau pamit sobat-sobatku. Ya, aku mau tahu kalian jika dalam penjelasan yang aku sampaikan kalian ingin bertanya atau kurang jelas, atau kalian mau memberi pertanyaan kepada aku untuk menjelaskan mana bagian yang belum kalian jelas, atau yang mungkin masih kurang, kalian bisa kasih komentar kalian atau pertanyaan kalian di bawah kolom komentar. Di next episode di zona ruminanti ya. Tapi sebelumnya aku jangan lupa sobatku untuk selalu subscribe, like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya mengenai pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas. Nyalakan tombol loncengnya untuk bisa mengetahui notifikasi baru dari video kami. Oke, selalu standby di zona ruminansi ya sobat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.